Show dan masih bersama narasumber kami Bapak Raufik. Sebelum memasuki pertanyaan yang selanjutnya, ini ada pertanyaan dari via Twitter mengenai apa sebenarnya itu talaki dan sanad, Bapak. Oh, oke. Iya. Oke, baik. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sederhananya talaki itu ketemu. Iya. Ketemu. Jadi kayak orang ngafal Quran, itu murid harus ketemu langsung sama Syekh. Nggak bisa ngafal Quran. Ya kalau sekedar menghafalnya itu bisa saja kan dengan mendengarkan dari rekaman MP3. Tapi untuk menyatakan hafalannya, bacaannya benar atau tidak, maka lalu kemudian orang ketemu sama guru. Jadi talaki itu bertemu langsung. Bertemu langsung. Yang kedua sanad. Sanad itu adalah rantai. Rantai periwayatan. Kalau saja rantai chain of transmission, rantai periwayatan. Jadi sanad itu rantai yang menjelaskan si A ketemu si B, si A belajar dari si B belajar dari si C belajar dari si D dan seterusnya. Kita berguru sama guru kita sama kakek guru dan seterusnya. Kita berguru sama bapak sama kakek sama datuk dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Itu yang disebut dengan sanad. Jadi tradisi ini ada di dalam hadis, ada di dalam tradisi penulisan sejarah. Gitu, Mbak Mili. Dan mengapa Pak dari dua hal itu begitu penting di kalangan Nahdlatul Ulama itu sendiri, Bapak? Iya, jadi bagi masyarakat Nahdliyin, pertama dulu di kalangan jarak kita dengan Rasulullah itu jaraknya 14 abad, panjang, lama sekali. Panjangnya masa itu banyak hal yang terjadi dan banyak generasi yang ada di antaranya. Maka lalu kemudian kita tidak mungkin bisa serta-merta menangkap apa yang terjadi. Karena informasi tentang 14 abad yang silam juga sampai kepada kita sesudah melewati banyak kitab, banyak riwayatan. Karena itu maka lalu kemudian di kalangan Nahdliyin, orang kalau mau belajar tentang sesuatu itu mensyaratkan untuk mendapatkan dari orang terdekat. Generasi terdekat, guru-guru kiai yang kita ketemu, yang guru-guru kiai ini juga dari generasi terdekatnya, generasi terdekat dia terus ke atas. Itu satu. Jadi ini sikap tawadhu kita terhadap pengetahuan, terhadap ilmu. Udah orang serta-merta kita malah. Satu. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada sanad, artinya tidak berguru kepada siapa, ada maqalah penting di dalam Islam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada isnad, jadi tidak ada sambungan ini tadi, laqala man syaa ma syaa. Semua orang akan bisa ngomong apa saja. Semua orang akan bisa. Dan kalau ngomong sebenarnya hampir mirip seperti yang kita alami sekarang mungkin. Jadi semua orang akhirnya bisa bicara apa saja, dia semaunya bicara, tidak penting apakah ini punya dasar pengetahuan atau tidak. Begitu, Mbak. Lalu bagaimana konsekuensi mengenai sanad dan talaki itu sendiri, Pak? Iya, jadi konsekuensinya gini, gambaran contoh sederhana. Kayak orang belajar Quran, baca Quran kan? Baca Quran itu yang namanya tajwid itu bunyi. Tajwid itu bunyi, berhubungan dengan makharijul huruf, berhubungan dengan pertemuan antar huruf. Bunyi ini hanya bisa dikonfirmasi benar atau salahnya kalau dia didengar oleh orang lain dan dibenarkan oleh orang lain yang juga benar tentang bunyi itu. Kalau enggak nanti nggak bisa. Nah, maka itu ilustrasi sederhana menjelaskan kalau orang tidak bertemu langsung dengan guru, entah dengan media digital atau kalau orang tidak punya sambungan pengetahuan dengan seseorang yang punya otoritas, ya tadi hasilnya tampaknya sepertinya pengetahuannya benar tapi sebenarnya salah. Tampaknya sepertinya pengetahuannya wah, tapi sebenarnya ini pengetahuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lah jadi tadi laqala man syaa ma syaa, akhirnya nanti orang nggak kenal teori iqlab tahu tapi nggak tahu gimana bunyinya iqlab. Teori ikhfa tahu, nggak tahu bunyinya ikhfa. Kalau nun mati ketemu huruf tertentu dia menjadi ikhfa, bunyinya menjadi samar, tapi dia nggak tahu yang seperti apa samar itu. Taunya kalau dia ketemu kepada orang yang juga memiliki otoritas dan pengetahuan tentang itu. Nah, itu. Jadi pengetahuan bisa orang seperti berpengetahuan sebenarnya tidak. Itu yang berbahaya. Gitu.
Lalu fenomena keberagaman itu yang mulai melemahnya sanad dan talaki itu sendiri seperti apa, Pak? Iya, gini, iya benar. Kalau kita mau lihat fenomenanya saat ini, sebenarnya itu juga terjadi pada beberapa hal ya. Tadi, laqala man syaa ma syaa. Semua orang bicara. Semua orang bicara. Nyun samudra pangapunten. Saya sering kasih contoh sederhana gini. Kemarin ketika ada ribut-ribut tentang wali yang dimaknai sebagai pemimpin. Wah, semua orang bicara. Padahal ini bicara tentang menafsir ayat Quran. Semua orang menjadi seperti mufasir. Semua orang menjelaskan itu. Kenapa? Karena tidak ada alat ikat ini tadi. Tapi bagi orang yang berpengetahuan, orang akan sangat hati-hati. Oh iya, saya tanya dulu ke sini, saya tanya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kan bisa jadi melahirkan konflik. Jadi kalau pengetahuan itu tidak melewati jalan-jalan yang biasa ditempuh secara tradisional tadi, walaupun dengan cara yang dikontekstualisasi, akibatnya adalah semua orang bisa bicara dan dia bisa melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat. Muncul kelompok yang sedikit-dikit asal berbeda orang dikafirkan. Asal berbeda orang dianggap sebagai musuh. Kenapa? Karena dia hanya melihat dari satu titik. Dia tidak bisa melakukan konflik kepada sumber yang bisa mencerahkan dengan konfirmasi. Contoh sederhana lagi, di kalangan Nahdliyin kita punya konsep misalnya, saya sering guyonin dengan 242. 242 itu 2 dalam mazhab teologi, 4 dalam mazhab fikih, dan 2 dalam mazhab tasawuf. Kenapa harus ada 4? Kok enggak 1 saja? Walaupun dalam prakteknya semua kita Syafi'iyah. Itu membutuhkan guru untuk agar apa? Agar ketika ketemu yang berbeda, kita tidak serta-merta kaget. Orang kagetan ketemu beda. Tanya sama guru, kok beda begini? Nanti guru yang akan jelaskan. Coba bandingkan dengan orang yang tak mendapatkan konfirmasi. Ujuk-ujuk wae ketemu, wah ini beda. Lihat di sana kayak gini yang benar, itu tiba-tiba sana salah. Ya, jadi yang dikhawatirkan itu adalah konflik sosial di tingkat akar rumput ketika tidak ada proses konfirmasi kepengetahuan kepada sumber yang seharusnya. Itu akibat dari kalau talaqi dan sanad ini dihilangkan. Begitu. Oh iya. Dari keberagaman itu apa yang bisa kita lakukan, Bapak? Tapi sebentar dulu, kita akan lanjut di segmen yang keempat untuk pemirsa. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Terima kasih.